Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini, Jumat 18 Maret 2022. Saya percaya ada sukacita mewarnai perjalanan kehidupan kita hari ini. Karena itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga di hari ini. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat jasmani dan rohani yang kami miliki hari ini, sekalipun mungkin juga ada di antara kami yang sedang bergumul dengan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya bahwa kami tidak kehilangan pengharapan dan sukacita iman di dalam Yesus Kristus. Dan mengawali kehidupan hari ini kami berindu untuk belajar firman Tuhan. Membekali kehidupan kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu pelita hidup kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami ya Tuhan, dan biarlah Engkau membarui kehidupan kami dengan firman-Mu. Kami siap membaca firman-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan di hari ini. Dan bacaan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam perjanjian lama, Sakaria 12, ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dituliskan demikian. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Demikianlah bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini, dan renungan ini diberikan judul, Curahkanlah Roh Pengasihan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saat Yesus mencapai puncak dari pekerjaannya di dunia ini, Dia memasuki Yerusalem dan akan menghadapi penderitaan sampai mati di kayu salib. Ternyata hal ini telah dinubuatkan oleh Nabi Sakaria tentang Dia yang telah mereka tikam dan mereka akan meratapi Dia. Pada saatnya akan terjadi suatu sejarah yang besar yang tidak akan terlupakan, yang menjadi ratapan besar bagi seluruh umat manusia. Ratapan itu seperti orang yang meratapi kematian anak tunggal, seperti orang yang meratapi kematian anak sulung. Nah, dalam konteks Sakaria 12 ayat 10, menunjukkan Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Roh itu dicurahkan atas umatnya, yaitu keluarga Daud dan penduduk Yerusalem. Suatu saat nanti ketika bangsa ini terdesak karena tekanan musuh-musuhnya, Allah akan bangkit menyelamatkan. Allah akan mengasihi mereka dan memberi anugerah supaya umat dapat bertobat dan memohon ampun. Hati mereka akan berbalik dan menyesal karena telah menolak Allah. Inilah pertobatan akbar yang akan terjadi. Dengan demikian, seperti yang kita baca, mereka akan memandang kepada Dia yang mereka tikam.
Mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi kematian anak tunggal. Mereka akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi kepergian anak sulungnya. Seperti ratapan umat Israel ketika kematian Raja Yosia yang saleh itu. Nah, ayat 11, kalau kita membaca tadi, pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Acuan historisnya adalah pada pembunuhan oleh Firaun Necho dari Mesir terhadap Raja Saleh dari Yehuda, yakni Raja Yosia, yang terjadi di Megiddo. Ya, kita bisa membacanya, melihat kisah itu dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 29 dan 30, kemudian 2 Tawarik 35 ayat 22 hingga 27. Nah, ratapan tersebut akan terjadi di seluruh negeri. Ini menunjukkan sebuah ratapan nasional. Namun bukan berarti mereka meratap secara formalitas saja. Alkitab mencatat dengan spesifik bahwa setiap keluarga meratap sendirian. Kalau kita membaca lebih lanjut bagian ini, bahkan begitu diungkapkan istri mereka akan meratap, ini menunjukkan betapa ratapan itu keluar dari hati mereka yang tulus. Nah, saudara, pada akhirnya juga ketika kita meratapi dosa, itu semata-mata anugerah Allah, anugerah Tuhan bagi kita. Tuhan telah memberikan kita anugerah untuk mengenali dosa dan memohon ampun. Dengan anugerah itu kita bisa menyadari bahwa dosa kita lah yang sudah menikam Yesus. Nah, saudara, mari bersyukur karena Tuhan dalam anugerahnya telah menyadarkan kita akan dosa. Mari kita juga memohon pengampunannya. Biarlah kesadaran ini membuat kita semakin menghargai tikaman yang telah diterima oleh Yesus. Siksaan itu akibat ulah dosa kita. Nah, setiap orang yang meratapi dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan yang tersalib itu, menyesali dosanya, bertobat, maka Tuhan akan mencurahkan padanya roh pengasihan dan roh permohonan. Tuhanlah yang akan menyediakan kasih karunia-Nya untuk kita nikmati. Kita mendapatkan keselamatan dan sukacita bukan karena kekuatan, kemampuan kita. Semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyediakannya, kebaikannya kepada kita. Tuhan menyediakan pengampunan dosa, supaya melalui itu kita dapat merasakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Yaitu kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi kasih karunia Tuhan. Walaupun di depan kita telah disediakan Tuhan segala kebaikan untuk dinikmati, tetapi belum tentu semua orang mau untuk datang menikmatinya. Sebab ada orang yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, karena menganggap kekuatan dan kemampuannya dapat membuat dia senang dalam hidupnya. Walaupun salib Kristus telah tertancap di muka bumi ini, tidak semua orang mau datang melihat dan sujud di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih itu. Sebab menganggap itu sebagai kebodohan dalam pikirannya. Namun bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan yang tersalib itu, meratapi dosanya dan kesalahannya, Tuhan akan mencurahkan roh permohonan, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kita mendapatkan jalan, pengertian untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk lebih mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga,
Kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kasih karunia Allah bagi kami. Dan oleh karena itu kami mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Menyadari dan menyesali dosa-dosa kami, dan karena itu kami berkomitmen untuk tidak hidup lagi dalam perhambaan dosa. Ketika memaknai minggu-minggu sengsara ini, kami mau hidup dalam ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Menjauhkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Sebab kami telah menerima kehidupan yang adalah anugerah kasih Tuhan. Mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk menjalani hidup dalam ketaatan kesetiaan, karena begitu banyak tantangan, godaan di sekitar kami, yang seringkali menggoyahkan iman bagi kami. Tetapi karena kami percaya Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus ada, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan menghadapi setiap tantangan godaan itu, mengatakan tidak untuk setiap tawaran yang kelihatan baik tapi pada akhirnya menjerumuskan kami ke dalam dosa. Dan kami berkata ya untuk setiap hal yang membawa kebaikan bagi kami dan bagi sesama, yaitu hidup dalam kasih Kristus. Kami bermohon kepadamu Bapa, Engkau juga kiranya akan menuntun menyertai perjalanan kehidupan kami hari lepas hari, termasuk hari ini. Kiranya Engkau yang akan menyertai kami, menuntun dan memberkati usaha pekerjaan kami, kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga, jemaat bahkan bermasyarakat. Kiranya Engkau yang akan menuntun dan menyertai. Memberkati semua jemaat-Mu, secara khusus jemaat kami Maranatha Paselatan. Dari jemaat kolom 1 hingga 27, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini, kami mohon ya Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Engkau hadir dengan mereka, bersama mereka ketika mereka sakit dalam kebimbangan. Kiranya Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Jika mereka ada dalam syukur, oleh dengan berbagai berkat yang Tuhan beri, biarlah ungkapan syukur itu membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Menggumuli dengan berbagai hal yang terjadi di dunia ini, kami mohon Tuhan Engkau sertai kami, menghadapi badai pandemi COVID-19, Tuhan mampukan kami semua. Baik pemerintah, gereja terus berupaya supaya pandemi ini berlalu, dan karena itu kami mohon Engkau tolong dan berkati hamba-hamba-Mu, baik pemerintah kami, gereja-Mu, Engkau tolong para hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta, komisi-komisi kerja, Engkau memberkati para vikaris, semuanya kami diberkati, khususnya yang ada di jemaat Maranatha Paselatan diberkati oleh Tuhan, dimampukan dalam kerja pelayanan kami. Tim multimedia terus diberkati oleh Tuhan. Karuniakan hikmat kepada mereka, jika mereka juga bekerja memberitakan firman lewat program Renungan Harian Keluarga ini. Tuhan berkati mereka, pribadi dan keluarga. Terpuji Engkau Tuhan. Serahkan kehidupan kami kepadamu, karena kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua dengan program renungan harian yang diselenggarakan, dilaksanakan oleh Kami Maranatha Paselatan Tomohon. Dan karena itu jangan lupa untuk selalu berdoa, membaca Alkitab, rajin bekerja, dan jangan lupa juga selalu ikuti siaran Renungan Harian Keluarga Maranatha Paselatan lewat channel YouTube. Jangan lupa subscribe, like, bahkan bagikan renungan ini dan supaya banyak orang yang diberkati. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Shalom, damai di hati.